Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Putri dari Prodi PPSI semester 6 kelas B. Di sini saya akan membahas beberapa materi dari artikel Linguistik Historis Komparatif. Linguistik historik merupakan ilmu linguistik yang berperan memastikan fakta, tingkat kekerabatan dan keeratan dua bahasa yang erat kaitannya dengan penggolongan bahasa sekerabat. Bahasa-bahasa sekerabat adalah bahasa-bahasa yang memiliki kekerabatan atau nenek moyang yang sama. Bahasa tersebut berasal dari akar bahasa yang sama dan kemudian berkembang menjadi variasi-variasi yang berbeda. Tingkat kekerabatan antara dua bahasa dapat bervariasi, dan terkadang bahasa-bahasa dapat memiliki pengaruh saling memengaruhi tanpa berkerabat secara langsung. Yang kedua, kekerabatan bahasa Ogan dan bahasa Jawa. Secara linguistik, bahasa Ogan dan bahasa Jawa tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Bahasa Ogan merupakan rumpun bahasa Austronesia yang umumnya dituturkan di daerah Sumatera Selatan Indonesia. Bahasa Ogan merupakan bahasa yang dituturkan masyarakat pinggir Sungai Ogan atau dari bagian dari suku rumpun Melayu, yaitu suku Ogan. Sedangkan bahasa Jawa termasuk dalam kelompok rumpun bahasa Melayu Polinesia, bagian dari keluarga bahasa Austronesia juga, tetapi dengan cabang yang berbeda. Rumpun Austronesia ini merupakan rumpun yang berasal dari masa prasejarah, yakni dari daerah asal Taiwan dan menyebar ke Nusantara. Metode penelitian kekerabatan bahasa Ogan dan bahasa Jawa yaitu metode deskriptif kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian bertujuan memahami peristiwa yang dialami oleh subjek riset secara holistik, kemudian diuraikan dengan deskripsi yang berupa kata atau tulisan. Dalam data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kosakata bahasa Ogan dan bahasa Jawa. Hubungan kekerabatan bahasa Bali dan Sasak dalam ekoleksikal kenyuran. Bahasa Bali dan bahasa Sasak adalah dua bahasa yang tergolong dalam keluarga bahasa Austronesia yang dituturkan oleh masyarakat khususnya di bagian tengah Indonesia, yaitu Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat. Bahasa Bali adalah sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sundik dan lebih spesifik dari anak cabang Bali Sasak. Bahasa ini terutama dipertuturkan di Pulau Bali, Pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur Pulau Jawa. Metode penelitiannya yaitu data yang digunakan adalah ekoleksikon penyuran dan data tambahan yang berupa bilangan angka dari angka 1 sampai 25, lalu angka 100 sampai 150. Data terkait ekoleksikon penyuran pada bahasa Bali dan Sasak dikumpulkan dengan menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan atau metode simak. Metode ini memiliki teknik dasar dan berwujud teknik sadap. Bahasa Indonesia sebagai produk budaya dan bagian dari bahasa Austronesia, bahasa Indonesia sebagai salah satu anggota rumpun bahasa Austronesia, memainkan peran sentral dalam melukiskan keberagaman linguistik dan kekayaan budaya di Indonesia. Dalam konteks ini, deskripsi singkat mengenai bahasa Indonesia merupakan pemahaman mendalam terkait sejarah, struktur, dan peranannya dalam kelompok bahasa ini. Bahasa Indonesia dulu dan sekarang. Bahasa Indonesia yang dikenal dan digunakan saat ini memiliki akar yang dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa perantara atau lingua franca tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tetapi juga di seluruh kawasan Asia Tenggara. Pernyataan tersebut didukung oleh temuan prasasti-prasasti kuno yang menggunakan bahasa Melayu, menunjukkan bahwa bahasa ini bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan peran budaya dan historisnya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena atau keadaan tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian variabel. Fokus utama metode ini adalah pada pemahaman mendalam terhadap konteks dan kompleksitas suatu topik, terutama dalam hal ini peran bahasa Indonesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Baik, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.